Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtashra syahr Ramadan bifadilatis siyam min baini sairil syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuri fawqa nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Al-hadis aw kama qala amma ba'd. Sahabat fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para masyayikh, terkhusus kepada segenap pengurus MWC NU Arosbaya dan terlebih kepada segenap pengurus LBM NU Arosbaya yang sangat kami hormati, tidak lupa segenap para pemirsa online yang juga sangat saya hormati. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita kali ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama sedang menjalankan kewajiban berupa puasa Ramadan. Semoga dan mudah-mudahan puasa kita diberi kelancaran oleh Allah dan kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dan semua amal kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga senantiasa terhatur dan terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman yang kami hormati, di dalam puasa tentunya ada puasa yang biasa, ada puasa yang sempurna. Maka kita sebagai orang Islam tentunya mencari dan menginginkan puasa kita itu sempurna, agar pahalanya pun juga bisa sempurna. Pada kesempatan kali ini saya berusaha ingin membahas tentang tujuan dan hikmah daripada puasa, di mana materi ini saya ambil di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangannya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan judul Muraqil Ubudiyah. Di sana dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadhunnu idza sumtah anna shauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jangan pernah Anda mengira, jangan pernah kamu mengira ketika kamu itu berpuasa berarti kamu itu hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan berhubungan dengan pasangan itu saja. Jadi puasa itu, kata Imam Ghazali, jangan sampai kita di dalam puasa itu menyangka hanya diharuskan meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan suami istri di siang hari. Bukan hanya itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atshu. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya, hanya yang dia dapat adalah rasa lapar dan haus. Jadi jangan-jangan kita termasuk golongan yang ini, yakni berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Apa sebabnya? Bisa babi adami kafil jawarihi anil makarihi. Sebab kita tidak mencegah anggota badan yang lain dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Al-makarih, sesuatu yang dibenci, perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita tidak mencegah itu.
selain hanya meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan berhubungan badan bersama pasangan. Bal tamamus shaumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahuhullahu ta'ala. Bahkan sempurnanya puasa itu adalah dengan mencegah semua anggota badan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bal yanbaghi an tahfadhal 'ainah 'anil nadri ilal makarih. Bahkan seyogyanya Anda, kata Imam Ghazali, yakni kita, itu menjaga mata dari melihat sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah? Yakni melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Meskipun itu tidak membatalkan puasa. Wa ila kulli ma yushghilul qalba an dzikrillahi ta'ala, dan menjaga dari melihat sesuatu yang dapat memalingkan untuk dari melihat Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kita sedang puasa, lalu kita melihat tontonan baik di televisi maupun di HP, di mana saja, sehingga ketika kita menonton itu kita bisa berpaling dari sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-makarih. Jadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan dikatakan di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadru sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah, faman tarakahu khaufan 'anillahi azza wa jalla atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Pandangan itu adalah bagian dari panahnya iblis, laknatullah. Barang siapa yang meninggalkan pandangan, yakni memandang sesuatu yang dibenci oleh Allah, khaufan minallahi azza wa jalla, karena dia takut kepada Allah azza wa jalla, Allah akan mendatangkan keimanan, di mana dengan keimanan tersebut dia merasakan manisnya keimanan di dalam hati. Jadi ketika kita ingin melihat sesuatu yang haram, melihat maksiat, kita palingkan. Nah, ketika kita palingkan, dari situlah kita akan mendapatkan nikmat iman, manisnya iman. Dan ini sulit. Di dalam bulan puasa sulit, terlebih lagi di selain bulan puasa. Selanjutnya, wal lisana 'anil nutqih bima la ya'nika. Dan Anda, kamu, kata Imam Ghazali, menjaga lisanmu dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi meninggalkan ucapan yang tidak ada gunanya. Apa itu ucapan yang tidak ada gunanya? Yakni ucapan yang tidak ada hubungan dengan keselamatanmu kelak di akhirat. Dan ucapan yang menjadi kebutuhan hidupmu. Kalau itu ucapan-ucapan yang menjadi penyebab kamu selamat kelak di akhirat, seperti membaca Al-Quran, seperti mengaji, seperti berdialog tentang keilmuan, itu namanya adalah sesuatu ucapan yang ada maknanya, yang dibutuhkan. Atau berbicara tentang bisnis, berbicara tentang ini dan itu, yakni kebutuhan hidup, hanya sekedar kebutuhan hidup. Nah, itu berarti dia mengucapkan sesuatu yang ada maknanya dan yang penting. Wal uduna an istima'i ila ma harramahullahu ta'ala, dan menghindari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fa innal mustami'ah syarikun lil qail. Karena sesungguhnya orang yang mendengar itu sama seperti orang yang mengatakan. Wa huwa ahadul mughtabin. Mendengarkan itu juga sama dengan membicarakan kejelekan orang lain. Apabila ada orang membicarakan kejelekan orang lain, yakni ghibah,
lalu kita diam dan mendengarkan, itu sama dengan orang yang mengucapkan. Jadi kalau ada orang sedang membicarakan kejelekan orang lain, usahakan kita tidak mendengarkan. Supaya apa? Supaya semua larangan-larangan tadi yang disebutkan di atas, itu agar puasa kita sempurna. Puasa kita tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, dan lapar saja. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarih kama takufful batna wal farjah. Demikian juga kamu harus mencegah semua anggota badanmu sebagaimana kamu mencegah perutmu dan mencegah kemaluanmu. Jadi untuk tidak melakukan hal-hal keburukan selama di bulan puasa. Fafil khabar, di dalam hadis dijelaskan, khamsun yuftirna shaimah, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Pertama adalah al-kadzibu, berbohong. Wal ghibatu, dan membicarakan keburukan orang lain. Wan namimatu, yaitu adu domba. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah yang bohong. Wan nadru bisyahwatin, dan melihat dengan syahwat. Jadi 5-5-nya ini kalau masih dikerjakan di bulan puasa, berarti kita tidak mendapatkan pahalanya puasa. 5-5-nya ini, kalau selain bulan puasa, mungkin dilakukan karena ada godaan setan. Tapi di dalam puasa, sebagaimana dijelaskan di banyak keterangan, bahwasanya setan pada bulan Ramadan ini dibelenggu. Artinya, ada sebagian ulama mengatakan, jika ingin mengetahui sejatinya sifat asli seseorang, lihatlah ketika bulan Ramadan. Kalau dia masih sempat melakukan perkara dosa di bulan Ramadan, maka dia benar-benar asli orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan tidak ada intervensi dari setan, tidak ada godaan-godaan selain hanya hawa nafsu dan kebiasaannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Intinya di dalam puasa itu sebagaimana disebutkan dari awal, ada puasa biasa, ada puasa yang sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan puasa, kita harus ekstra hati-hati meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meskipun biasanya mungkin mubah, tapi ketika di bulan puasa dilarang, maka hindari semua itu. Semoga dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang makbul, amal yang diterima oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.